wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Aprina Tamara dari SMK Nurul Rahmah. Hari ini Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah berdoa bersama. Semoga dengan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, kita diberi kelancaran dan diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena senyawa-senyawa yang kita temui di sekitar kita berikatannya secara kimia. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai ikatan kimia, mari kita simak pembelajaran hari ini. Ini apakah keluar materinya? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, coba isi link absensi ini ya. Silakan diisi mulai dari sekarang, Ibu tunggu. Sudah selesai absennya anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, marilah kita mulai belajar. Apakah gambar yang Ibu tayangkan ini sudah tampil di HP atau laptop kalian? Belum tampil. Ditunggu aja dulu, sinyalnya lagi jelek mungkin. Coba dilihat gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Orang pacaran, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang berpacaran ya. Apakah di kelas kalian ada yang berpacaran? Ada, Bu. Siapa ya yang berpacaran? Adi pacaran sama Yuli, Bu. Oh, Adit berpacaran sama Yuli ternyata. Pantesan deket-deketan kalau Ibu ketemu. Baiklah, Adit mana ya? Adit, mengapa kamu berpacaran sama Yuli? Cuma teman, Bu. Oh, cuma teman. Baiklah. Nah, pasti Adit sama Yuli punya alasan kenapa mereka berpacaran. Begitu juga dengan pasangan ini. Pasangan ini berpacaran karena saling nyaman ya tentunya. Mereka bisa saling berbagi, entah itu berbagi makanan, berbagi kasih sayang. Sama seperti unsur-unsur di alam itu juga berpasangan. Ini contohnya unsur Na dan unsur Cl. Dia berpasangan membentuk senyawa NaCl. Jadi unsur-unsur di alam ini contohnya Na dan Cl, ini saling berpasangan. Atau istilahnya kalau dalam kimia adalah saling berikatan secara kimia. Bagaimana caranya? Nanti kita akan simak ya. Ya, Bu. Baiklah, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu itu tentang konfigurasi elektron. Ya, Bu. Nah, masih ingat semua kan ya? Ini contohnya ada atom Na dan Cl. Jadi atom Na itu punya 11 elektron ketika dikonfigurasikan menjadi 2, 8, dan 1. Atom Cl mempunyai elektron sebanyak 17 jika dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom Na ini melepas 1 elektronnya.
sehingga membentuk ion Na+ dan konfigurasinya menjadi 28. Kemudian Cl ini menangkap satu elektron karena Cl kekurangan satu elektron sehingga menjadi Cl-. Konfigurasinya menjadi 28. Nah, sebelum kita memulai belajar ikatan kimia lebih jauh, coba kalian kerjakan pretest ini. Ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ibu beri waktu hanya 10 menit saja ya. Sudah, Bu. Dah, Bu. Baik, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Yang kedua, menggambarkan lambang Lewis unsur gas mulia, duplet dan oktet ya, dan unsur bukan gas mulia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Yang keempat, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Dan yang kelima, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan proses pembentukan ikatan logam dan hubungannya dengan sifat fisik logam. Nah, seperti itu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita mulai masuk ke materi. Nah, gambar ini apakah sudah muncul anak-anak? Sudah. Ya. Disebutkan anak-anak, ini ada gambar apa saja? Garam dapur, Bu. Rumus senyawanya NaCl. Ya, garam dapur rumus senyawanya adalah NaCl. Kemudian yang ini anak-anak, Saya, Bu. ya silakan. Air, Bu. Senyawanya H2O. Nah, yang kedua adalah gambar air, senyawanya adalah H2O. Yang ketiga gambar apa? Air aki, Bu. Ya, air aki. Bagus sekali. Rumusnya senyawanya H2SO4. Ya, betul ya. Jadi garam itu rumus senyawanya NaCl, kemudian air rumus senyawanya adalah H2O, dan aki rumus senyawanya adalah H2SO4. Jawabannya betul semua. Kemudian gambar yang terakhir, ini gambar apa anak-anak? Saya, Bu. Ya, Fadila. ya, Gambar ya. orang sedang menempa besi, Bu. Orang sedang menimpa besi. Bagus sekali. Setelah kalian melihat dan mengamati 4 gambar tersebut, coba kalian buat beberapa pertanyaan berdasarkan gambar, kemudian kalian kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar materi ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Coba dirumuskan pertanyaannya, minimal kalian buat 4 pertanyaan. Bagaimana cara pembentukannya menjadi senyawa NaCl, Bu? Kemudian ada lagi yang mau membuat pertanyaan berkaitan dengan ikatan kimia? Saya, Bu. Ya, Uswatun. Silakan Uswatun. Apakah cara pembentukan H2O dan H2SO4 juga sama dengan NaCl, Bu? Apakah cara pembentukan H2O dan H2SO4 juga sama dengan NaCl? Nah, mungkin yang dimaksud adalah cara pembentukan ikatan ya. Iya, Bu. Uswatun lagi, silakan. Poinnya double nanti. Mengapa besi tidak mudah patah, namun dapat dibengkokkan? Mengapa besi tidak mudah patah namun bisa dibengkokkan? Nah, kalian harus mencari literatur ya. Literaturnya bisa dengan menonton video, kemudian membaca bahan ajar, mengerjakan LKPD, atau kalian bisa mencari materi ikatan kimia yang ada di internet. Saya beri video dulu.
Baiklah anak-anak, itu adalah video pertama yang kalian tonton. Sekarang kita tonton video yang kedua mengenai ikatan logam. Ikatan apa yang terjadi jika atom logam dan atom logam lainnya berikatan? Nah, atom logam dengan atom logam lainnya membentuk kristal logam. Terdapat beberapa teori yang menerangkan ikatan pada logam. Di antaranya adalah teori lautan elektron dan teori pita. Logam yang ditempa untuk menghasilkan benda yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Bagaimana logam bisa memiliki sifat seperti ini? Nah, kisi-kisi kation bersifat kaku atau tidak dapat bergerak. Sedangkan elektron valensi logam bergerak secara bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran tersebut tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca bahan ajar, coba kalian kerjakan LKPD-nya. Di LKPD ada tabel seperti ini adalah soal. Coba kalian amati tabelnya, ini berisi rumus senyawa, mulai dari senyawa NaF, kemudian senyawa H2O, O2, N2. Kelima senyawa ini di sampingnya itu terdapat jenis ikatannya. Misalkan di sini NaF, jenis ikatannya adalah ikatan ion, kemudian H2O, bukan ikatan ion, O2, bukan ikatan ion, dan seterusnya. Nah, ini coba kalian buktikan kelima senyawa ini apakah benar NaF itu termasuk ikatan ion, H2O itu bukan ikatan ion. Kalau ternyata bukan ikatan ion, coba kalian jelaskan nanti ya. Kemudian ada lagi tugasnya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini kalian harus menyiapkan plastisin dan batang lidi. Gunanya untuk apa? Nah, sekarang kita pakai. Jadi hari ini kita akan membuat model pembentukan ikatan ion dan kovalen dari plastisin dan batang lidi. Caranya bagaimana? Caranya coba kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Di buku paket, di bahan ajar, dan di LKPD sudah Ibu beri petunjuk agar kalian dapat mengerjakannya. Silakan dibaca bahan ajar, LKPD, dan prosedurnya agar kalian bisa mengerjakan soal-soal di LKPD. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kemudian membaca bahan ajar, coba kalian diskusi dengan teman kalian. Kemudian hasil diskusinya kalian tuliskan di Google Classroom. Masing-masing kelompok sudah Ibu bagi di Google Classroom ini. Kolom diskusinya, ini ada kolom diskusi kelompok 1, kemudian ini ada kolom diskusi kelompok 2. Sudah, Bu. Sudah apa? Sudah berdiskusi di Classroom. Kemudian setelah menuliskan hasil diskusinya di Google Classroom, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok. Saya, Bu. Ayo silakan ya, yuk. Iya, Bu. Senyawa NaF bentuk dengan Kelompokmu. ion, Bu. Na mempunyai 11 elektron, konfigurasinya 2, 8, dan 1. Sedangkan F punya 9 elektron, konfigurasinya 2 dan 7. Na yang punya elektron valensi 1 akan melepas 1 elektron untuk mencapai kestabilan. F yang mempunyai elektron valensi 7 membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan, sehingga akan mengikat 1 elektron dari Na. Unsur Na dan F sama-sama melakukan serah terima pasangan elektron untuk membentuk senyawa Na. Jadi senyawa NaF berarti itu berikatan apa? Berikatan ion, kovalen, atau logam?
Berikatan ion, Bu. Ya, betul sekali, berikatan ion ya. Jadi Na itu mempunyai 11 elektron dikonfigurasikan menjadi 281. Kemudian Cl-nya mempunyai 17 elektron dikonfigurasikan menjadi 287. Nah, kemudian Na-nya itu melepas 1 elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Dan F-nya itu mengikat 1 elektron dari Na, sehingga Na dan F berikatan ion. Nah, ada lagi yang mau presentasi? Saya, Bu. Senyawa H2O terbentuk Ya, dari silakan. ikatan kovalen tunggal. Atom H mempunyai elektron valensi 1, sehingga atom H membutuhkan 1 elektron lagi untuk mencapai kestabilan atau kaidah duplet. Atom O mempunyai elektron valensi 6, sehingga atom O membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Elektron tersebut diperoleh dengan cara mengikat 1 elektron milik atom H dan 1 elektron lagi milik atom H lain. Contohnya Ya. seperti ini. Contohnya apa, Bu ya? Ini, Bu, yang merah atom O dan yang hijau atom H. Yang merah itu adalah atom O dan yang hijau adalah Atom H. atom H. Ya, berarti ada 2 atom H dan 1 atom O. Nah, H2O termasuk ikatan apa senyawanya? Ikatan kovalen ya. Bagus, Buya. Sudah benar jawabannya. Baiklah, ada lagi selain Buya dan Yayu? Saya, Bu. Silakan dipresentasikan. Senyawa O2 terbentuk dengan cara berikatan kovalen. Rangkap 2. Atom O mempunyai elektron valensi 6, sehingga atom O membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Jika atom O berikatan dengan atom O lain, akan terbentuk ikatan kovalen rangkap. 2 dengan menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama. Contohnya ini, Bu. Contohnya mana ya? Ini, Bu. Ada 2 atom O ya, yang berikatan kovalen rangkap 2. Silakan, bagus sekali Uswatun presentasinya. Silakan yang lainnya. Saya, Bu. Molekul N2 terbentuk dengan cara berikatan kovalen rangkap 3. Atom N mempunyai elektron valensi 5, sehingga atom N membutuhkan 3 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Jika atom N berikatan dengan atom N lain, maka keduanya akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3 dengan menggunakan 3 pasangan elektronnya bersama-sama. Hasilnya Alung, N2-nya mana? Ini, Bu. Coba ditunjukkan. Mana? Ya, bagus sekali. Benar ya. Dan siapa yang mau mempresentasikannya lagi? Presentasi yang kelima. Bu, saya mau jawab soal nomor 2. Ya, silakan, Gahul. NaCl terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antara ion Na plus dan Cl-. Gahul menjawab pertanyaan bagaimana proses terbentuknya NaCl ya. NaCl itu terdiri dari atom Na dan atom Cl. Nah, karena atom Na itu melepas 1 elektronnya, Cl- menangkap 1 elektron dari atom Na, maka keduanya saling tarik-menarik. Gaya tarik-menariknya itu dinamakan gaya elektrostatik. Nah, karena ada gaya tarik-menarik elektrostatik, maka
Atom Na dan atom Cl ini keduanya membentuk ion Na+ dan ion Cl- membentuk senyawa NaCl. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan lanjut ke presentasi yang ke-6. Saya Bu, logam dapat diterpa atau dibengkakkan namun tidak mudah patah. Hal ini dikarenakan pada logam yang ditempa hanya terjadi pergeseran kation-kation. Namun pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Mengapa logam bisa ditempa namun susah dipatahkan? Nah, hal ini dikarenakan pada logam yang ditempa tersebut terjadi pergeseran kation-kation. Namun pergeserannya tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan-lautan elektron. Saya Bu, ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan non-logam dengan melakukan serah terima pasangan elektronnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi mengenai ikatan kimia, coba kalian buat kesimpulan mengenai apa yang telah kalian pelajari hari ini. Saya Bu, Ya, Asia. ikatan kovalen terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Unsur-unsur non-logam tersebut menggunakan elektronnya secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Ikatan kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Silakan yang selanjutnya. Saya Bu, ikatan kovalen rekap 2 terjadi karena kedua unsurnya menggunakan dua pasang elektronnya secara bersama-sama. Sedangkan ikatan kovalen rekap 3 terjadi karena kedua unsurnya menggunakan tiga pasang elektronnya secara bersama-sama. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 itu terjadi karena kedua unsurnya melakukan penggunaan bersama dua pasang elektronnya. Unsur-unsur yang menggunakan dua pasang elektronnya secara bersama-sama tersebut terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Kemudian kalau ikatan kovalen rangkap 3 itu adalah unsur-unsur yang menggunakan tiga pasang elektronnya secara bersama-sama. Jadi ini Ibu punya ini. Ini apa kira-kira senyawanya? Ada yang tahu? Adit, ini adalah senyawa CO2 ya anak-anak. Nah, senyawa CO2 itu terdiri dari atom C dan atom O. Atom C-nya ada 1, atom O-nya ada 2. Atom CO2 itu berikatan kovalen rangkap 2. Kenapa? Karena antara atom C dengan atom O, ini atom C yang berwarna kuning, kemudian atom O itu yang berwarna merah. Jadi antara atom C dengan atom O itu menggunakan secara bersama-sama pasangan elektronnya sehingga terjadi ikatan rangkap 2. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu, Sudah paham? alhamdulillah sudah Bu. Ikatan kovalen koordinasi terjadi karena salah satu unsur menyumbangkan satu pasang elektronnya untuk digunakan bersama-sama dengan unsur lain. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu terjadi karena salah satu unsurnya menyumbangkan satu pasang elektronnya untuk digunakan bersama-sama dengan atom lain. Jadi hanya satu atom yang menyumbangkan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Kalau kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3 tadi, semua keduanya menyumbangkan elektron, namun kalau ikatan kovalen koordinasi hanya salah satu saja yang menyumbangkan elektronnya. Ikatan logam terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion-ion positif logam dengan lautan elektron valensi. Ya, jadi ikatan logam itu terbentuk karena gaya tarik-menarik antara ion-ion positif
logam dengan lautan elektron valensi. Jadi ada gaya tarik-menarik antara ion logam yang bermuatan positif dengan lautan elektron. Baiklah anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari salah satu atom saja. Nah, contohnya pada H2SO4 ini. Jadi caranya sama ya. Kalian harus mengkonfigurasikan elektron masing-masing atom. H2SO4 itu terdiri dari atom H, S, dan O. Jadi kita konfigurasikan atom S-nya dulu. Nah, atom S mempunyai elektron sebanyak 16, dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 6. Kemudian O mempunyai 8 elektron jika dikonfigurasikan menjadi 2, 6. Dan yang terakhir adalah H. H ini mempunyai 1 elektron, jadi konfigurasi elektronnya hanya 1. Nah, kemudian kita tempatkan masing-masing elektron yang dimiliki oleh masing-masing atom ini. Nah, ini sudah ditempatkan ya, jadi H itu mempunyai 1 elektron, kemudian O, ini yang ditempatkan adalah elektron valensinya yaitu sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini O yang di sebelah kiri, O yang di sebelah kanan juga demikian, ditempatkan elektronnya sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang atas dan bawah juga demikian. Nah, kemudian S. Elektron valensinya ada 6, maka kita tempatkan elektronnya sebanyak 6 di sekitar S ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ikatan kovalen koordinasinya yang mana kira-kira ya? Jadi, ikatan kovalen koordinasinya ada di sini. Nah, ikatan kovalen koordinasinya ini juga merupakan ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena pasangan elektronnya yang digunakan bersama hanya berasal dari atom S saja. Begitu ya anak-anak? Setelah kalian mempelajari mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, coba kalian kerjakan soal post-test ini. Kan Ibu beri waktu 10 menit. Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Sudah, Bu. Untuk kegiatan kalian minggu depan, kalian mengumpulkan laporan hasil diskusi kalian dan jangan lupa dikumpulkan ya dokumentasinya. Nah, anak-anak kalau tidak ada yang ditanyakan Ibu akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tidur teratur ya. Marilah kita mensyukuri hari ini dengan berdoa karena hari ini telah banyak sekali yang telah kita pelajari. Aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat.
Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.